Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran fisika. Alhamdulillah juga kita bertemu kembali dengan status kalian udah jadi kelas 11 ya. Alhamdulillah bisa naik semua 10 IPA 2 jadi 11 IPA 2 ya. Congratulations. Oke, untuk kali ini Ustadz akan memaparkan materi apa saja yang akan kita bahas ke depannya. Oke, jadi silakan kalian benar-benar menyimak dengan baik dan melakukan apa yang Ustadz sarankan dan Ustadz perintahkan kayak gitu. Jadi cobalah untuk bisa memperbaiki di masa sebelumnya. Jadi yang sebelumnya males-malesan nih, gantilah supaya jadi lebih rajin ya, karena kalian udah kelas 11, gak kerasa nanti juga kalian bakal naik ke kelas 11 dan tentunya harus banyak hal yang perlu kalian perbaiki kayak gitu loh. Apalagi nanti kalian itu kelas IPA ya, jadi harus bisa lebih excited lagi untuk belajar ya. Silakan nanti kalian bisa lihat di video selanjutnya untuk mengetahui materi apa saja yang akan dibahas ya. Oke. Nah, kali ini di kelas 11 akan banyak materinya, akan sangat banyak babnya. Sebetulnya ada 12 bab dalam 1 tahun atau dalam kalian menjalankan kelas 11 ini. Nah, akan Ustadz bagi 2 untuk semester 1 6 materi dan untuk semester 2 6 materi dan sesuai KD itu tentunya. Nah, untuk materi yang pertama atau bab yang pertama kalian akan belajar tentang yang namanya dinamika rotasi dan keseimbangan benda. Jadi kalau misalkan di kelas 10 kalian belajar tentang dinamika Newton, atau Ustadz juga biasanya sering sebut itu dengan nama dinamika translasi, atau ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan penyebabnya, di mana geraknya itu adalah gerak yang menghasilkan gerak lurus. Jadi benda-benda yang kayak balok meluncur dari atas ke bawah dalam bidang miring, di atas bidang miring, itu kan luncurannya bentuknya translasi ya, atau lurus geraknya. Nah, kalau sekarang dinamika rotasi berarti ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan penyebabnya itu, tapi yang membuat si benda itu bergerak melingkar. Nah, tentunya gaya-gaya akan sangat diperhatikan di sini, karena kan di dinamika translasi atau dinamika Newton itu kan kayak ada gaya gerak arahnya kemana? Gaya berat arahnya kemana? Ke bawah. Oke, berarti ada W ke bawah kayak gitu. Jadi tentunya itu akan sangat penting untuk kalian bisa ulang kembali ya. Jadi nanti apa aja yang akan dipelajari dinamika rotasi dan keseimbangan benda. Jadi nanti di sini juga akan kalian temukan keseimbangan benda. Jadi kenapa sih Ustadz ada batu-batu yang disusun itu bisa tidak jatuh kayak gitu. Nah, itu dipelajarinya dalam bab keseimbangan benda kayak gitu. Jadi dari fisika juga sebetulnya. Pernah nggak dilihat kayak batu disusun di kali, itu batu-batu yang di pinggir kali itu disusun sama Instagram biasanya, adanya di Instagram gitu maksudnya. Nah, nanti kalian akan mengetahui tentang perbedaan gerak translasi dan gerak rotasi. Kemudian nanti di sini di bab ini kalian akan mempelajari tentang yang namanya torsi. Coba kalian cari torsi itu apa, atau nama lainnya adalah momen gaya. Kemudian kalian akan mempelajari tentang momen inersia pada keseimbangannya. Jadi dinamika rotasi itu ada kaitannya sama momen gaya. Kalau misalkan keseimbangannya itu ada kaitannya sama momen inersia. Nah, momen inersia ini berbeda-beda tentunya, jadi tergantung dari bendanya, karena kan benda itu ada banyak bentuknya ya. Nah, keseimbangannya atau rumus keseimbangannya itu beda-beda tentunya. Kemudian bab selanjutnya kalian akan belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke, elastisitas bahan. Jadi nanti kalau misalkan di SMP kalian mempelajari tentang listrik kalau nggak salah ya, ada rangkaian resistor atau rangkaian hambatan yang disusun secara seri dan paralel. Tapi nanti di sini di elastisitas kalian akan mempelajari susunan juga, tapi bukan resistor yang disusun, tapi pegas. Jadi nanti pegas ada yang disusun secara seri, ada juga pegas yang disusun secara paralel, dan tentunya itu beda ya rumusnya. Kemudian ada hukum Hooke. Hukum Hooke itu gaya pemulih, sebetulnya udah pernah kita pelajari di materi GHS, gerak harmonik sederhana, yang F sama dengan min Kx. Nanti di sini juga akan dipelajari lagi, oke? Nah, kemudian masuk bab 3 dan bab keempat itu fluida. Fluida itu merupakan zat yang bentuknya itu bisa cair, bisa gas. Tapi kebanyakan yang akan kita bahas itu yang cair ya. Yang gasnya itu mungkin ada di fluida selanjutnya. Kalau yang di bab 3 ini fluida
tapi fluidanya fluida statis. Contohnya apa? Contohnya itu kayak air pada bak mandi. Kalau itu kan artinya sedikit ya, kayak kita ngitung debit. Kalau SMP kalian pernah belajar itu pasti tahu debit pada air. Kemudian pokoknya kalau dinamika statis itu adalah air yang dia itu tidak mengalir atau diam. Nah, kemudian masuk ke bab keempatnya itu adalah fluida dinamis. Kalau fluida dinamis berarti dia itu berubah-ubah ya. Fluida dinamis itu berubah-ubah. Contohnya apa? Contohnya ada air pada bak mandi ataupun ada air pada sebuah turen, di mana turen ataupun bak mandi itu bocor. Artinya kan ada alirannya ya. Ada aliran airnya, atau air pada sungai atau yang lainnya yang notabene-nya airnya itu bergerak. Nanti kita bisa menghitung. Jadi kita bisa hitung kecepatan airnya, kemudian kita bisa hitung juga waktu air bisa habis pada bak mandi tersebut, itu bisa kita hitung di situ ya. Itu kesehariannya. Kemudian ada juga lanjut kita belajar tentang suhu dan kalor. Oke, nanti kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Kalau di SMP pernah dengar juga kan yang namanya azas Black, bener gak? Nah, itu nanti kita pelajari, jadi ilmunya lebih luas lagi. Sebetulnya ini materi-materi SMP, tapi akan kita bedah lebih luas lagi, lebih spesifik lagi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah teori kinetik gas. Kalau ini mungkin adalah materi yang cukup baru untuk SMA ya, karena SMP sepertinya belum ditemukan, baru sifat-sifat gasnya aja, kayak sifat zat padat, zat cair, sama gas. Itu yang pernah nggak denger waktu SMP ya. Jangan pura-pura lupa, apalagi benar-benar lupa. Oke, coba diingat-ingat lagi pokoknya. Nah, oke. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa tatap muka ya. Jadi Ustadz gak begitu sibuk lagi harus bikin video kayak gini. Kalian juga nanti bosan kan gak muka Ustadz yang ganteng ini. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan bulan Agustus. Tapi untuk saat ini Ustadz harap kalian bisa mempelajari bab yang akan kita bahas setelah dari pertemuan ini ya. Jadi Ustadz harap benar-benar kalian mandiri banget ya, karena Ustadz gak bisa pantau kalian dari jauh ini. Jadi silakan untuk yang dinamika rotasi dan keseimbangan benda, coba dicari-cari di internet materinya apa aja atau apa aja yang akan dibahas. Oke, untuk pertemuan kali ini Ustadz cukupkan pengenalan bab dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya mari kita bedah materinya masing-masing ya. Jadi Ustadz harap kalian bisa lebih excited lagi untuk belajar di kelas 11 ini. Oke, Ustadz cukupkan sekian ya.